Haleluya, salam saudaraku. Berjumpa kembali dalam program Jalan Kehidupan. Masih dalam segmen Sapa Jemaat di Rumah, kita akan bersaat teduh bersama-sama agar sepanjang hari yang akan kita lalui hari ini sungguh menjadi hari yang menyenangkan dan diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami rindu lawatan-Mu melawat kami. Dan biarlah firman yang sebentar kami renungkan boleh menjadi rema yang akan menuntun sepanjang hari ini untuk kami mentaati kehendak-Mu. Berfirmanlah, kami siap diberkati. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan kali ini saya ambil dari 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Saya ulangi, 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Haleluya. Saudara-saudara, hari ini kita akan berbicara tentang hidup untuk hari ini. Suatu hari, sepasukan tentara Amerika yang bertugas di Iran tertangkap dan disandera. Thomas Schaefer adalah orang yang paling senior di antara ke-52 tentara yang ditahan itu. Mereka ditahan selama 440 hari, dan selama 100 hari lamanya, Thomas Schaefer ditahan sendirian di dalam sel khusus. Ketika mereka berhasil dilepaskan, seseorang bertanya kepada Thomas Schaefer bagaimana ia dapat bertahan dikurung sendirian di sel khusus itu. Thomas menjawab, ketika dilatih sebagai seorang tentara, saya belajar taktik dasar untuk mempertahankan hidup dan anti teroris, yaitu bertahan hidup dengan makanan yang sangat minim dan menjaga kesehatan tentunya. Tetapi prinsip yang paling kuat yang membuat saya dapat bertahan selama itu adalah saya selalu berpikir bahwa saya hidup untuk hari ini. Saya tidak pernah berpikir tentang hari kemarin atau bahkan hari esok. Saudaraku, apa yang disampaikan oleh Thomas Schaefer itu sebenarnya merupakan prinsip firman Tuhan yang diajarkan oleh Yesus agar kita tidak khawatir akan hari esok. Karena kesusahan hari ini cukuplah untuk sehari. Jadi jangan khawatir untuk apa yang akan kita makan, minum, atau pakai hari esok. Mengapa? Karena kita adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan, dan kita percaya bahwa hidup kita dipelihara oleh Allah yang mengasihi kita. Itulah sebabnya di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-34 berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu, saudara-saudara, ingin menegaskan bahwa hiduplah untuk hari ini dan bukan untuk hari kemarin, apalagi masa lalu, dan juga bukan untuk hari esok. Mengapa? Karena begitu banyak orang yang hidupnya tidak bahagia karena mereka hidup di dalam kepahitan masa lampau dan kekhawatiran akan hari esok. Orang yang hidup dalam kepahitan masa lalu atau kekhawatiran akan hari esok tidak akan dapat menikmati lelapnya tidur di malam hari. Yang ada adalah kekhawatiran, kegelisahan, ketakutan, dan lain sebagainya. Sebuah riset mengatakan, saudara-saudara, 33% populasi di Amerika menderita insomnia, yaitu penyakit sulit tidur. Sekitar 10 juta orang Amerika tergantung pada obat-obatan supaya mereka bisa tidur dengan nyenyak. Dan setelah dilakukan penyelidikan, ternyata penyebab utama insomnia itu adalah karena kekhawatiran dan depresi yang luar biasa. Disinyalir penyebabnya adalah orang-orang yang senantiasa hidup penuh kepahitan di masa lampau dan kekhawatiran akan hari esok. Dari firman Tuhan di atas, saudara-saudara, sebenarnya kita bisa belajar agar kita senantiasa menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Sebab perintahnya berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu, sebab Ia yang memelihara kamu. Itu artinya
Firman Tuhan yang menjamin bahwa Tuhanlah yang memelihara hidup kita. Nah, kalau Tuhan yang memberikan jaminan untuk memelihara hidup kita, lalu mengapa kita masih khawatir? Mengapa kita masih galau? Mengapa kita juga masih takut? Bukankah Allah yang berjanji itu adalah Allah yang berkuasa, yang dapat mengubah segala sesuatu dari yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang dapat membuka pintu-pintu yang tertutup berabad-abad, yang dapat mengangkat orang yang rendah ke tempat yang tinggi, dan lain sebagainya? Lalu mengapa kita masih khawatir jika demikian? Saudaraku, jika kita hidup berserah dan berharap hanya kepada Tuhan, maka kita akan merasakan betapa indahnya berjalan bersama Yesus setiap hari. Ini bukan berarti kita akan diluputkan dari semua masalah yang ada. Bukan itu saudaraku. Ini berbicara tentang bagaimana kita menyikapi hidup dengan benar. Kalaupun toh kita punya masalah, punya pergumulan, punya berbagai-bagai problema hidup, kita dapat melewatinya dengan pertolongan dari Tuhan. Dan dengan penuh keyakinan, kita pasti keluar sebagai pemenang. Kalau pikiran seperti ini ditanam dalam hati dan diri kita, saudara-saudara, maka saya sangat yakin kita akan melewati setiap hari dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Karena kita tahu yang menyertai kita adalah Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Haleluya. Jadi intinya bukan terletak pada apakah kita hari ini hidup baik-baik saja, dikelilingi oleh harta melimpah, kedudukan yang tinggi, dan berbagai-bagai kemudahan yang ada, ataupun kita mengalami masa-masa yang sulit, masa-masa yang berat, masa-masa di mana kita tidak berdaya. Selama kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka kita bisa melewati segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini dengan penuh damai sejahtera. Sebab ketenangan, sukacita dan damai sejahtera yang sejati hanya dapat kita temukan ketika kita ada dan tinggal di dalam hadirat Tuhan. Karena itu saudaraku yang dikasihi Kristus, apabila kekhawatiran, ketakutan, kegalauan menyerang hidup kita, katakanlah kepada diri Anda sendiri, "Hai jiwaku, hari ini hiduplah dengan baik. Berharaplah kepada Tuhan Yesus, karena itu akan meneguhkanmu. Apa faedahnya engkau gelisah untuk sesuatu yang belum pasti terjadi di hari esok? Hari ini adalah milikmu. Berkaryalah hari ini, karena hari esok belum tentu ada waktu untukmu." Haleluya. Biarlah melalui firman Tuhan ini kita diteguhkan, dikuatkan untuk senantiasa berserah penuh kepada Tuhan dengan satu keyakinan bahwa Dia beserta dengan kita. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kiranya firman-Mu memberikan kami kekuatan, memberikan kami motivasi dan pengharapan, agar kami di dalam menghadapi segala tantangan yang kami jalani, kami tidak menyerah, kami tidak melarikan diri, melainkan menanggungnya bersama-sama dengan Tuhan, karena kami tahu bersama dengan Engkau, kami akan menjadi pribadi-pribadi yang cakap di dalam menanggung segala sesuatu, dan kami yakin kami akan keluar sebagai pemenang-pemenang, sebab janji firman-Mu adalah jaminan bagi kemenangan kami. Terpujilah nama Tuhan kekal selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari saya mengajak kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Jesus, glory, haleluya. Ku memujimu, sebab Engkau Allah yang kuasa memulihkan hidupku. Kini ku jadi baru. Tanganku angkat padamu Tuhan, tanganku angkat padamu.
serahkan setiap bebanku, janjimu pulihkanku. Kini ku jadi mampu melewati setiap tantangan, mengatasi setiap pencobaan. Sebab janjimu beri kekuatan, firman-Mu Yesus beri kemenangan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita angkat pujian ini. Haleluya. Ku memuji-Mu, sebab Engkau Allah yang kuasa memulihkan hidup kami, Tuhan. Amin, haleluya. Kini ku jadi baru. Tanganku angkat padamu, Tuhan. Tanganku angkat padamu. Ku serahkan setiap bebanku, janjimu pulihkanku, Tuhan. Haleluya Yesus. Pulihkanku. Kini ku jadi mampu, kini ku jadi mampu melewati setiap tantangan, mengatasi setiap pencobaan. Sebab janjimu beri kekuatan, firman-Mu Yesus beri kemenangan, melewati, haleluya, setiap tantangan, mengatasi. Amin. Bersama dengan Tuhan kami bisa mengatasi setiap tantangan, bahkan pencobaan kami lewati. Beri kekuatan, firman-Mu Yesus beri amin, haleluya, melewati, haleluya. Mari bawa setiap bebanmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Sebab janjimu beri kekuatan, firman-Mu Yesus beri kemenangan. Firman-Mu Yesus beri kemenangan. Firman-Mu Yesus beri kemenangan. Haleluya. Haleluya. Mari bawa setiap bebanmu di hadapan Tuhan. Mari bawa setiap pergumulanmu di hadapan Tuhan. Dan biarlah Tuhan melawat engkau, memampukan engkau melewati setiap tantangan yang ada.